kami akan mementaskan drama kami yang berjudul Hadiah Natal yang Hilang. Cerita ini bermula ketika anak-anak sekolah damai sedang mempersiapkan perayaan Natal dengan penuh semangat. Mereka membawa berbagai hadiah untuk dibagikan kepada teman-teman yang kurang mampu, seperti buku cerita Alkitab, sial rajutan, dan lain-lain. Semua hadiah dikumpulkan dalam satu kotak besar dan disimpan di ruang seni untuk dibagikan keesokan harinya. Namun, kejadian yang terduga terjadi ketika kotak hadiah itu tiba-tiba hilang, membuat anak-anak panik dan bingung. Kehilangan hadiah membuat anak-anak mulai saling curiga dan menuduh satu sama lain, terutama desa yang dianggap nakal dan suka iseng. Suasana yang tadinya penuh sukacita berubah menjadi tegang karena pertengkaran dan prasangka buruk. Melalui bantuan misterius bernama Maci dan kunjungan guru dari Ibu Tirsa, anak-anak akhirnya menyadari bahwa mereka lebih sibuk marah dan menyalahkan daripada mencari solusi bersama. Pada akhirnya, hadiah ditemukan di kelas sekolah karena terselip saat bersih-bersih, dan anak-anak belajar bahwa kasih sayang, pengampunan, dan kebersamaan adalah hadiah Natal yang paling berharga, bukan benda material. Bab 1. Persiapan Natal di sekolah damai. Halo semuanya, selamat datang di panggung yang penuh sukacita. Aku Tamri, pemandu ceritamu malam ini. Tapi hati-hati ya, karena di cerita ini akan ada kejadian misterius. Bukan hantu, bukan maling, tapi hadiah Natal yang tiba-tiba hilang. Kira-kira siapa yang menyembunyikannya? Ayo kita mulai petualangan ini bersama-sama. Bab 1. Dimulai. Besok kita akan merayakan hari Natal. Siapa di sini yang sudah siap hadiahnya? Bu Guru, aku bawa buku cerita Alkitab, Bu, biar anak-anak yang menerimanya bisa mengenal di situ, Bu Guru. Bagus sekali, Andi. Siapa lagi? Saya, Bu. Aku bawa syal rajutan Mama, warnanya biru muda, Bu. Bu, aku bawa bibir merah, Bu. Biar yang dapat bibirnya merah kayak aku, Bu. Aku, Bu. Aku bawa permen, tapi tinggal separuh, Bu. Soalnya aku lapar waktu aku bungkus, jadi aku makan deh. Hebat banget kan, sama saya di mana sekarang kamu ya? Ih, Intan, kamu mau permen rasa tenang nggak? Nggak mau. Sudah, kalian bukan kotak hadiah kalian dalam kotak ini. Kita simpan di ruang seni ya. Baik, Bu. Bab 2. Hadiah hilang. Oh tidak, hadiah semua hilang. Siapa yang mencurinya? Atau jangan-jangan disembunyikan sama nakal? Kalian jangan bilang-bilang ya, tapi kita tidak tahu di bab berikut ini. Bu Guru, kotak hadiah kita hilang. Apa? Hilang? Kamu yakin sih? Iya, Bu. Aku udah cari di ruang seni, di meja, di lemari. Gak ada semua, Bu. Bu Guru, jangan-jangan dicuri hantu sata palsu, Bu. Hebat, hantu Natal juga bisa kan? Aduh, senang banget. Bu, kalau hantunya makan kadang, berarti dia lapar ya, Bu. Tinggal kasih aja nasi bungkus. Apa? Kita harus pakai sen tersendiri. Kalau gitu, kalau gelap aku bisa jatuh. Bu, kalau padanya pada jenis, kita bisa ngelacak nggak ya? Senang anak-anak. Siapa yang lagi kotak ini? Aku bu. Tadi pagi aku melihatnya di ruang sini bu. Tapi waktu itu ada Elsa di sana juga bu. Hah? Aku enggak deh ya. Aku malah bantu cari dari tadi. Aku tadi di ruang sini juga, Bu. Tapi aku nggak ngapa-ngapain, Bu. Jangan marah. Elsa, kamu kan
ngumpetin barang, siapa tahu kamu cuma iseng. Hah? Kalian pikir aku pencuri ya? Aku kan cuma mau bantu. Kok kalian gitu sih? Aku mau pergi dari pesta ini aja. Jadi, aku juga salah ya, Bu. Aku pikir kado hilang tuh karena santal ke tempatnya. Kalau kita semua kerjasama, kita bisa memikul tasnya. Menurut aku itu tidak baik anak-anak. Mata itu tentang kasih dan damai, bukan marah-marah. Jadi, kalau kita cari kalian sampai nyanyi, berarti kotaknya senang dan pulang sendiri kan, Bu? Wah, suasananya panas kayak waktu Natal. Tapi ingat, kalau kita saling curiga, supaya kita bisa lenyap, semua dibawa berikut, mereka bersaling percaya lagi. Halo teman-teman, sekarang kita berada di taman sekolah. Wah, sepertinya ada yang sedang sedih. Yuk kita lihat siapa dan kenapa dia bersedih. Anggi berjalan pelan menemukan Esa duduk di bangku dengan wajah sedih. Elsa, kamu gak apa-apa? Mereka pikir aku pencuri, Anggi. Padahal kan aku cuma mau bantu. Kok mereka gitu sih? Tidak Elsa, aku percaya kamu. Ingat, waktu Yesus disakiti saja, Yesus mesti sabar. Iya sih, tapi tetap aja sakit. Aku mau pergi dari pesta ini aja. Dengan gitu Elsa, yuk, pasti ntar punya rencana ya. Nanti kita cari sama-sama ya. Jangan sedih lagi ya Elsa. Makasih, Anggi. Kamu teman yang baik. Nah, teman-teman, lihat kan, kadang teman yang sabar dan mendengar bisa bikin hati kita lebih ringan. Yuk kita tunggu babak selanjutnya. Lampu redup, anak-anak mencari hadiah sambil membawa senter. Bu, CCTV-nya hilang. Gambarnya gelap semua. Wah, habis kita, Bu. Aku bantu cari ya, Bu. Tapi boleh sambil makan kan? Kalau ada yang ketemu, jangan lupa juga ya. Cari dulu. Makan nanti ya, Sarina. Lampu berkedip, musik misterius masuk hati dengan lonceng kecil. Selamat malam anak-anak sekolah damai. Adakah yang mau pilih topeng? Ada topeng senyum, topeng marah, topeng pura-pura baik. Kamu siapa? Kami kehilangan hadiah bukan topeng. Mungkin kalian kehilangan hadiah karena kalian sendiri memakai topeng. Topeng? Maksudnya apa? Topeng kayak gimana? Aku cuma biasa pakai pedang, bukan topeng. Topeng marah, topeng iri hati, topeng sombong, topeng malas minta maaf. Kalau kalian semua memakai topeng, maka kalian semua tidak akan menemukan hadiahnya. Semua terdiam. Anggi menatap ke bawah, sadar. Mungkin benar, kita sibuk marah, sibuk curiga, sampai kita saling mengingatkan satu sama lain. Iya. Aku juga merasa aku terlalu panik dan menyalahin orang lain. Aku juga. Aku sambil makan, aku lupa bantu mencari hadiahnya. Buka topeng kalian, maka kalian akan melihat hadiah benar. Ia pergi, semua menunggu sejenak merenung. Babak kelima, pertengkaran besar. Halo teman-teman, wah sepertinya pagi ini kelas ada panas ya. Ada yang ribut karena hadiah Natal hilang. Yuk kita lihat apa yang terjadi. Pagi hari di kelas, semua murid berkumpul di tengah. Wajah mereka tegang dan kesal. Pohon Natal di pojok kelas berdiri indah, tapi tanpa hadiah di bawahnya. Aku yakin pasti kamu yang ambil Elsa. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kan di kelas ini kamu yang paling iseng. Hah? Aku nggak ambil deh ya. Aku malah bantu cari dari tadi. Ya, kamu jangan marah sama gitu dong. Kita lagi sedih, waktunya marah-marah. Iya, kamu belain terus aja. Siapa yang belain Ya udah, di sini kamu ya? aja. Kalian berdua harus curiga bukan kalian udah kayak dari gagal. Sudah, mungkin ya. Jangan saling nyalakan begitu dong. Hehe, kalau kalian berantem terus, hadiahnya makin hilang tuh. CCTV rusak, hati kalian juga ikut rusak. Anak-anak lain berikut saling tuju, saling membelah diri di suasana panas. Cukup. Kalian lupa Natal. Natal itu bukan tentang hadiah, tapi tentang kasih dan damai. Hadiah boleh
hilang. Anak-anak menunduk, wajah mereka menyesal, suasana jadi hening. Teman-teman, ayo kita jangan saling menyalahkan. Mungkin hadiah itu belum hilang, cuma terselip. Yang penting sekarang kita baikkan dulu ya. Nanti kita bisa cari sama-sama. Nata tidak akan indah kalau kita masih marah. Lihat teman-teman, kadang kita terlalu sibuk saling menyalahkan sampai lupa hati Nata. Tapi dengan sabar saling mengerti dan mau memaafkan, hati kita bisa damai. Dan itu jauh lebih berharga daripada hadiah apapun. Bapak tenang penemuan hadiah. Wah teman-teman, sepertinya hadiah Nata yang hilang masih misteri ya. Ayo kita ikuti Aulia, Putri dan Raka yang cari-cari hadiah di gudang. Algebrina, Aulia dan Putri di gudang bermain-main dengan kain besar. Ruangan agak gelap, hanya diterangi senter kecil. Ini apa ya? Kok ada kotak besar di bawah kain ini? Jangan-jangan ini kotak misteri kayak di film detektif itu loh. Kotaknya berat deh. Kayaknya baru dipindahkan kemarin-kemarin deh. Jangan-jangan ini jebakan serta palsu. Aulia, kamu tuh ya imajinasinya selalu aja kemana-mana. Nah, biar aman kita pakai strategi detektif aja. Yang satu pakai kain, yang dua nyolong center aja. Algebrina menarik kain perlahan. Kotak hadiah besar terlihat, semua terkejut dan langsung bersorak. Hah? Kotak hadiah Natal? Puji Tuhan, aku kira tadi hantu, ternyata hadiah beneran. Hahaha, Aulia untung kamu sekolah duluan. Nah, ini kan aman. Kita berhasil. Mereka menarik kembali ke aula sambil membawa kotak hadiah. Bu Guru, kayaknya kotaknya dipindahkan waktu bersih-bersih kemarin. Kita semua nggak sadar ditaruh di gudang. Elsa, maaf ya, aku sudah nuduh kamu yang tidak-tidak. Gak apa-apa deh, yang penting semuanya sudah jelas. Elsa, aku juga minta maaf ya, aku nuduh kamu tanpa bukti. Gak apa-apa Intan, tapi lain kali jangan begitu lagi ya. Sekarang kita saling maaf ya. Kalau hati kita penuh kasih, hadiah pun nggak bakal terasa hilang kok. Nah, itu bak semangat Natal. Kasih, damai, dan pengampunan. Semua berpelukan dan tersenyum. Lihat teman-teman, kadang hadiah itu cuma diselip, tapi kalau hati kita penuh kasih dan saling memaafkan, Natal akan selalu terasa hangat. Babak 7, malam Natal. Panggung gelap, lampu mulai menyala melambut berwarna-warni. Pohon Natal berkilauan, semua anak memakai topi Santa dan berdiri rapi di sekitar pohon. Sirma membawa liring kecil. Selamat malam teman-teman, sekarang kita akan menuntut pesta Natal di sekolah damai dengan penuh sukacita. Lihatlah, pohon Natal sudah bersinar, tapi yang paling penting adalah hati kita yang bersinar dengan kasih Tuhan. Lampu panggung redup, pohon Natal menyala dengan lampu warna-warni. Semua anak berdiri melingkar, wajah mereka tenang dan bahagia. Sirma menatap ke depan sambil tersenyum lembut. Dunia
Ya, kita belajar kalau kasih dan pengampunan adalah hadiah paling indah dari Tuhan. Kadang kita sibuk cari hadiah di luar Tuhan, sampai kita lupa kalau Tuhan mau kasih hadiah di dalam hati kita. Betul Alin, kalau hati kita penuh kasih, maka semua orang dapat merasakan suasana Natal tanpa kado yang besar. Iya benar, tadi aku marah-marah karena hadiahnya hilang. Ternyata kesabaran aku yang hilang. Tapi Tuhan kasih kejadian ini agar kita belajar lebih sabar dan saling sayang. Teman-teman tersenyum, suasana jadi hangat dan lucu sejenak. Teman-teman, kadang Tuhan mengizinkan sesuatu hilang agar kita belajar sesuatu. Bukan tentang kehilangan barang, tapi tentang hubungan hati yang saling mengasihi. Jika kita belajar saling memaafkan, tetap bersyukur, itu artinya kita sudah punya hadiah Natal yang sebenarnya. Anak-anak terdiam sejenak, beberapa mengangguk pelan. Musik lembut malaikat terdengar. Cahaya lampu warna-warni mulai menyala. Masuk noni, malaikat berpakaian putih, membawa tulisan besar bertuliskan, kasih adalah hadiah terindah. Damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepada Allah. Semuanya menatap kagum. Noni melangkah pelan ke tengah panggung. Natal bukan tentang hanya di kota, tapi di hati. Tuhan Yesus datang bukan untuk memberi barang, tapi untuk memberi pengharapan, pengampunan, dan damai. Betul, karena saat Yesus lahir, dia membawa terang bagi semua orang. Kalau terang itu ada di hati kita, kita bisa jadi berkat bagi teman, keluarga, bahkan orang yang menyakiti kita. Anak-anak, ingatlah, hadiah terbesar bukan dibungkus Alkitab, tapi yang dibungkus kasih Tuhan. Dan setiap kali kalian mengampuni, membantu, dan berbagi, kalian sudah membuka hadiah itu setiap hari. Ayo teman-teman, mulai malam ini kita buka hati untuk kasih Tuhan. Biar setiap hari kita jadi terang kecil dimanapun kita berada. Karena Natal bukan cuma di bulan Desember, tapi di setiap hati yang saling mengasihi. Setuju. Mulai sekarang aku janji tidak marah lagi. Tapi kecuali ada yang merusak hubunganku. Semua tertawa bersama, suasana menjadi girang dan hangat. Ternyata kasih Tuhan itu ada di dalam hati kita. Tidak ada damai dalam hati kita jika Tuhan tidak ada di dalam hati kita. Cerita hanya Natal yang hilang mengajarkan makna kasih sayang, kerjasama, dan pengampunan. Anak-anak dalam cerita menyadari bahwa hadiah Natal bukan sekedar benda, tetapi momen untuk berbagi kebahagiaan dan kasih. Mereka belajar bekerjasama, saling percaya, dan tidak cepat menunduk ketika menghadapi masalah. Cerita ini juga menekankan pentingnya membuka hati dan memaafkan kesalahan teman. Intinya, nilai Natal sejati bukan terletak pada hadiah materi, tetapi pada kasih sayang, sukacita, dan perhatian kepada orang lain. Karena kasih sayang dan kasih adalah hadiah terbesar dalam hidup.
Kami, Prodi PKBSD Angkatan 24, mengucapkan Selamat